Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu kitab Mukhtasar Jidan, syarah daripada kitab Aj-Jurumiyah, yang mana kita telah sampai kepada pembahasan babul af'al. Itu bab menerangkan tentang fiil-fiil, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah hasil maqasidana wa qadi hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin amin Allah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ina wa biulumihim wa barakatihim fid darin. Amin ya Allah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'ali, bermula ini bab menjelaskan fiil-fiil. Al-af'alu bermula fi'il-fi'il, salah satu itu ada 3. Jadi fi'il-fi'il itu atau kata kerja dalam grammar bahasa Arab itu ada 3. Apa yang pertama? Madin, yang pertama itu fi'il madi. Wahwa bermula dia fi'il madi, ma itu fi'il kalimat dalla yang menunjukkan ala hadasin atas suatu perbuatan, madha yang telah berlalu, wang qadha dan yang telah selesai. Jadi fi'il madi itu menunjukkan suatu kata kerja yang telah berlalu, yang telah terlewat masanya. Nah, apa tanda fi'il madi itu? Wa ilamatuhu, bermula tandanya fi'il madi itu ayyaqbala, an bahwasannya yaqbala menerima itu fi'il madi ta'at ta'nisi as-sakinati, akan tak tanis sakinah, tak tanis yang sukun. Nah, contohnya bagaimana? Doroba, ya, takulu, engkau katakan fi padanya itu doroba, dorobats. Nah, ini si di dorobatsnya ini tuh menjadi tanda bagi fi'il madi karena ketempelan tak tanis. Nah, tak itu ada 2, ada tak marbutoh, ada tak tanis. Kalau tak tanis kayak gini, kalau tak marbutoh itu kayak gini, cuma ada titiknya. Nah, titik 2 di sini. Itu namanya tak marbutoh. Itu fi'il madi pengertiannya. Wa mudhari'un, dan fi'il mudhari' apa? Nah, sekarang kita bahas yang kedua itu dari kata kerjanya itu. Kata kerja dalam grammar bahasa Arab itu fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Wa mudhari'un, dan bermula fi'il mudhari', wa huwa bermula dia fi'il mudhari', ma itu kalimat dalla yang menunjukkan ala hadasin atas suatu perbuatan, pekerjaan, yaqbalu yang menerima itu perbuatan, al-hal akan zaman hal, zaman yang sekarang yang sedang terjadi, wal istiqbala, dan zaman istiqbal, zaman yang akan datang. Wa alamatuhu, dan bermula tandanya fi'il mudhari itu an bahwasanya yaqbala menerima itu fi'il mudhari, asina akan sin, wasaufa dan saufa, walam dan lam. Jadi tanda fi'il mudhari itu dia itu menerima huruf sin, saufa dan lam. Nah, bagaimana contohnya? Nahu, contoh yadribu. Nah, yadribu. Takul, engkau katakan fi padanya lapat yadribu, sayad deribu. Nah, ini ketempelan huruf sin, sayad deribu, yang maknanya itu akan memukul, maksudnya dalam waktu dekat. Kalau sin itu tuh, sin itu yang maknanya itu akan memukul pada waktu yang dekat, misalkan sekarang 1 menit lagi kamu akan saya pukul, saya deribu. Nah, itu sin. Tapi kalau saufa itu maknanya yang bakal terjadi entah sebulan lagi, entah setahun lagi, begitu. Saufa yadribu, bakal memukul, gitu. Walam yadrib, dan lapat lam yadrib. Nah, ini udah kita bahas ya di pertemuan yang apa namanya, i'rab jazm. Nah, yang mana lam itu termasuk dalam amil jawazim, yaitu menjazmkan terhadap fi'il mudhari'. Nah, wa amrun, dan fi'il amar. Nah, sekarang itu fi'il amar, wa huwa bermula dari fi'il amar,
Ma itu fi'il, kalimat, dalla yang menunjukkan ala hadasin ke suatu pekerjaan, perbuatan fil mustaqbali pada zaman yang akan datang. Nah, dalam secara bahasanya juga fi'il amr itu suatu kata perintah. Kayak contoh, kamu kerjakan, kita memerintahkan, contoh kita memerintahkan kepada Mang Jahit. Jahit, tolong kerjakan sapuin halaman rumah saya. Nah, itu keadaannya si Jahit belum mengerjakan menyapu. Nah, kita perintah. Nah, maka itu apa namanya? Zaman yang akan datang sebentar lagi si Jahit bakal mengerjakan menyapu halaman gitu. Nah, tandanya bagaimana? Wa'lamatuhu dan bermula tandanya itu fi'il amar, an bahwasannya yaqbala menerima itu fi'il amar, ya al muannasatil mukhatabati akan ya muannasah mukhatabah. Nah, waya dulu dan menunjukkan itu fi'il amar ala thalabi atas suatu permintaan. Nah, bermula contoh idrib, pukullah olehmu. Takul engkau katakan pada di tempat idrib, idribi. Nah, kalau idribi ini menunjukkan kepada mu'annas perempuan. Jadi kalau laki-laki itu yang mukhotob yang kita ajak bicaranya itu laki-laki, maka kita harus memakai idrib. Tapi kalau misalkan seorang perempuan, kita nyuruh kepada Neng Hindun, Hindun, pukul itu pohon pisang, maka pakai idribi seperti itu. Contohnya nahu doroba wayad ribu idrib. Al-awalu bermula yang pertama, yang ini nih, misalun itu contoh lil madhi bagi fi'il madhi. Wasani dan bermula yang kedua, nih, dapat yadribu itu. Misalun itu contoh lil mudhari'i bagi fi'il mudhari', yadribu bakal memukul. Wasalisu dan bermula yang ketiga, misalun itu contoh lil amri bagi fi'il amr. Idrib, kata perintah. Nah, fal madiyu maka bermula fi'il amr, fi'il madi, fal madi maka bermula fi'il madi. Maftuhun itu yang dipatahkan. Al akhiri, maftuhul akhiri itu yang dipatahkan akhirnya. Akhir kalimatnya abadan selamanya. Nah, ya, ini bermaksud musonif annahu basungnya fi'il madi mabniyun itu dimabnikan alal fathhi atas fathah lafzon secara lafaz. Jadi si fi'il madi itu akhir itu tetap patah pada akhir kalimatnya. Nah, bermula contoh doroba. Ini si doroba ini nih mabniyun alal fathhi, yang mana dia itu dimabnikan atau patahnya itu tetap selamanya. Atau takdiron secara takdir, perkiraan. Dita'azuri karena ta'azur. Karena ada uzur, sulit untuk pengucapannya. Nah, bermula contoh Roma, Yarmi, Roma. Nah, ini udah kita bahas kemarin tuh ya. Roma itu udah kita bahas. Wa yuqaddiru dan ditakdirkan fihi pada fi'il madi al-fathu oleh fathah aidan juga. Nah, ditakdirkan fathahnya ini diperkirakan iza apabila ittasola tertempel bihi padanya fi'il madi domiru rof'in oleh domir rofa mutaharrikin yang berharokat. Apa itu domir rofa mutaharrik? Yaitu lafaz dorob tu. Ya. Dorob tu itu yang taknya itu disebut ini domir rofa mutaharrik. Wa dorobna, ya dorobna juga. Dorob tu telah memukul aku, wa dorobna telah memukul kami. Kalau ini mutakalim wahdah yang berbicara itu satu kolam, ini mutakalim ma'al ghair yang berbicara itu dengan yang lainnya atau berbarengan. Contoh, kami telah memukul si Zaid. Contoh, wa yakunu dan ada zuhurul fathai oleh zahirnya fathah muta'adziron itu ta'adzur karohata tawali karena dibencinya berturut-turut arba'i mutaharikatin 4 harokat fima pada perkara. Huwa bermula dia perkara kalimatil wahidati seperti kalimat yang satu. Maksudnya bagaimana ya? Maksudnya ini lafaz dorob tuh. Dorob tuhnya ini tuh dia itu muta'azziran karohata tawali yang mana
dibencinya 4 eh, yang berharokat. Seperti kalimat yang satu, sebenarnya kalimatnya dua. Nah, tapi dia seperti kalimat yang satu, dorob tu. Dorob fi'il madi, tunya jadi fa'il atau dorobna. Nah, itu seperti kalimat yang satu. Wa yuqaddiru dan ditakdirkan fi padanya itu fi'il madi al fatsu oleh fathah aidon juga. Nah, ini yang apa namanya yang dorob tunya itu dia itu fi'il apa namanya mabni fathah, cuman ditakdirkan, diperkirakan karena kenapa? Dia itu ketempelan domir mutaharrofin mutaharik, ya domir mutaharik rofa, maka ditakdirkan apa namanya fathahnya. Nah, qadiru dan ditakdirkan fi pada itu fi'il madi al-fathu oleh fathah dan juga iza apabila itasal bertempel fi padanya bihi dengan itu fi'il madi wawud domiri oleh wawud domir nahu dorobu. Nah, dorobu itu kan secara harokat kan dia kan apa namanya domah, cuman dia itu fathah, ditakdirkan, diperkirakan seperti itu. Ya annal wawa karena sesungguhnya waw yunasibuha bermunasabah dia waw domuma oleh domanya perkara kalimat qoblaha yang ada sebelumnya si waw. Padommatul munasabati maka bermula domah yang bermunasabah tamna'u itu tercegah min zuhuril fathi dari tampaknya fathah. Fayuqalu maka dikatakan mabniyun 'alal fathin muqaddarin mana'a min zuhuriha mana'a min zuhurihi istighalul mahalli biharakatil munasabati. Nah, mana'a tercegah dia fathah min zuhurihi dari zuhirnya fathah istighal mahali oleh sibuknya tempat biharokatil munasabati dengan harokat yang bermunasabah, menyesuaikan. Jadi gitu kesimpulannya, fi'il madi dia itu dapat dikatakan akhirnya itu difatahkan secara lafadz. Tapi kalau misalkan dia itu secara takdir seperti contoh lafadz dorob tu, dorobna, dorobu. Nah, itu dia tuh mabninya mabni fathah. Cuman ditakdirkan. Gitu. Ditakdirkan, diperkirakan. Ingat ya. Fi'il madi itu maftuhul akhiri abadan. Akhir itu dipatahkan selamanya. Nah, bila mana fi'il madinya itu enggak ta'azur, enggak ditakdirkan, enggak ketempelan domir raf'in mutaharik kayak dorob tu dorobna dan ketempelan waw domir contoh kayak dorobu. Maka kalau misalkan ketempelan yang ketiga itu dia itu apa namanya mabni atas fathah cuman diperkirakan, dikira-kira seperti itu. Wal amru dan bermula fi'il amar majzumun itu dijazmkan abadan selamanya. Yakni bermaksud musonif annahu sesungguhnya fi'il amar mabniyun itu dimabnikan ala sukun atas sukun asyabihi yang menyerupai itu sukun bil jazmi dengan jazm. Fa'in maka jikalau kana ada itu fil amar mu'talan akhiri mu'tal akhirnya. Fa'in maka jikalau kana ada itu fil amar mu'talan itu mu'tal
yang mana mu'tal itu ketempelan alif waw sama alif waw sama ya. Akhiru bermula akhirnya fil amr bil alifi dengan alif, awil wawi atau waw, awil ya'i atau ya. Kunu ada fil amr mabniyan itu mabni ala hazfi harfil illati atas membuang huruf ilat. Wahya bermula dia itu huruf ilat, al alifu itu alif, awil wawu atau waw, awil ya'u atau iya. Nahu bermula contoh akhsya wa ud'u wa irmi. Akhsya ud'u irmi. Nah, itu huruf ilatnya dibuang, asal itu ada alif ngerengkol di sini. Nah, ud'u-nya ini ada wawu di sini. Irminya itu ada ya di sini. Dibuang karena kenapa? Ketempelan huruf ilat. Fi'il amarnya itu ketempelan huruf ilat, maka mabninya itu dengan membuang huruf ilat. Wain maka jikalau karena ada itu fi'il amar musnadan itu disandarkan ilal alifisna ini kepada alif tasniyah awil wawil jama'ati atau waw jama' awiya ilmu annasatil mukhotobati atau ya muannasa mukhotobah yubna maka dimabnikan ala hazfin nun atas membuang nun, ala hazfin nuni atas membuang nun. Nah, buat contoh idriba wa idribu wa idribi seperti itu. Asalnya itu dorobani, dorobuna, dorobina. Asalnya itu yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina. Itu kalau dalam af'alul khamsah. Nah, kalau dalam ini apabila fi'il amarnya itu disandarkan kepada alif tasniyah, waw jama' atau ya muannats mukhatabah, ini asalnya semuanya ada nun. Idribani, idribuna, idribina gitu. Idribani, idribuna, idribina. Nah, maka dia itu dimabnikan atas membuang nun. Kesimpulannya, bila mana fi'il amar itu ketempelan huruf elat, maka mabninya itu dengan membuang huruf elat. Tapi bila mana fi'il amarnya itu enggak ketempelan huruf elat, enggak ketempelan alif tasniyah, waw jama' ya muannats mukhatabah, maka mabninya itu atas sukun. Tuh. Tapi kalau bila mana ketempelan yang dua itu huruf elat, kalau huruf elat mabninya itu dengan membuang huruf elat, contoh akhsya ud'u irmi. Tapi bila mana ketempelannya itu fil amr dengan alif isnen, waw jama', ya muannats mukhatabah, maka dimabnikannya itu dengan membuang huruf nun, asal itu ada huruf nun di sini. Idribani, idribuna, idribina. Nah, wal alifu bermula alif, fa'il itu menjadi alif, wa kadzal waw, dan begitu juga waw, wal ya dan ya. Nah, ini alifnya ini jadi fa'il, wawnya jadi fa'il, ya-nya jadi fa'il, begitu juga. Nah, wa in maka jikalau kan ada itu fi'il amar musnadan itu disandarkan ila nunin niswati kepada nun niswah. Yubna maka dimabnikan ala sukuni atas sukun. Nah, bermula contoh idribna. Ya niswatu. Nah, ini nunnya ini nun jamak niswah yang menunjukkan kepada sekelompok perempuan yang banyak. Ya. Diulang lagi. Kalau misalkan laki-laki itu menggunakan kata idrib. Kalau satu orang laki-laki itu ya, itu menggunakan kata idrib. Tapi bila mana laki-lakinya itu banyak menggunakan kata idribu. Tapi bila mana perempuannya banyak itu menggunakan kata idribna, seperti itu. Nanti ada pembahasannya di sorop itu. Nah, wa in maka jikalau ittasolat bertempel itu fi'il amar, bertempel bihi dengan fi'il amar nun taukidi oleh nun taukid. Yubna maka dimabnikan alal fathai atas fathah. Nah, bermula contoh idrib. Nah, idriban binunil khafifati dengan nun taukid khafifah. Nah, kalau idriban itu dengan nun taukid khafifah.
Wa idribanna, kalau dengan lafaz idribanna, nunnya itu dengan tasydid, binuni sakilati dengan nun taukid sakilah. Nah, maka kesimpulan ini, tolong dipahami, disimak baik-baik tentang masalah fi'il amar ini. Fi'il amar bila mana dia itu tidak tertempelan dengan waw, dengan huruf elat, terus dan nggak disandarkan kepada alif isnen, waw jamak, ya muannas sama khotobah, dan nggak tertempel ya nun jamak niswah, nggak tertempel juga dengan nun taukid, maka dia itu dijazmkan dengan sukun. Kalau ketempelan huruf elat, dia dijazmkan dengan membuang huruf elat. Kalau disandarkan kepada alif isnen, waw jamak, dan ya muannas sama khotobah, maka dimabdikan dengan membuang nun. Tapi bila mana dia itu ketempelan dengan nun jamak niswah, maka dia dimabdikan ke sukun. Bila mana dia ketempelan nun taukid, baik nun taukid sakilah ataupun khafifah, maka dia itu dimabdikannya atas fathah. Seperti itu. Paham ya? Nah, kalau yang masih kurang ngerti, silahkan dibuka video-video sebelumnya itu di bab i'rab. Insyaallah di situ. Kalau udah paham menguasai bab i'rab, untuk ke bawahnya itu pembahasan itu mudah buat dipahaminya. Ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.